Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam mengenai perkembangan Islam di Indonesia, berfokus terhadap gerakan pembaruan organisasi Islam di Indonesia, meliputi organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi Persis. Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki peran penting di dunia Islam sehingga posisinya cukup diperhitungkan. Munculnya Indonesia sebagai kekuatan baru di dunia internasional dibuktikan dengan munculnya organisasi Islam di Indonesia. Di antaranya, 1. Muhammadiyah. Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab dari kata Muhammad, yaitu nama terakhir Nabi Muhammad SAW yang berarti terpuji. Kemudian mendapat tambahan ya nisbah yang berfungsi menjelaskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah adalah kelompok pengikut Nabi Muhammad. Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Dahlan yang kemudian dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau 18 November 1912 di Yogyakarta. Pada tahun 1909, Ahmad Dahlan masuk organisasi Budi Utomo dengan tujuan memberikan pelajaran agama kepada anggotanya. Dengan jalan ini, ia berharap dapat memberikan pelajaran agama di sekolah-sekolah pemerintah, karena anggota-anggota Budi Utomo pada umumnya bekerja di sekolah-sekolah pemerintah. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh kalangan Muhammadiyah yang menjadi faktor didirikannya organisasi ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Antara lain, pertama, ia melihat bahwa umat Islam tidak dapat memegang teguh Al-Quran dan Sunnah dalam beramal sehingga tahayul dan syirik merajalela. Akhlak masyarakat runtuh. Menurut catatan sejarah, agama Hindu dibawa pertama kali masuk Indonesia oleh pedagang-pedagang India. Kedua, lembaga-lembaga pendidikan agama yang ada pada waktu itu tidak efisien. Pada waktu itu, pendidikan di Indonesia terpecah dua, yaitu pendidikan sekular yang dikembangkan oleh Belanda dan pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Akibatnya terjadi jurang pemisah yang sangat dalam antara golongan yang mendapat pendidikan sekular dan golongan yang mendapat pendidikan pesantren. Ketiga, kemiskinan menimpa rakyat Indonesia, terutama umat Islam yang sebagian besar adalah petani dan buruh. Orang kaya hanya mementingkan diri sendiri dan banyak ulama lupa mengingatkan umatnya bahwa Islam mewajibkan zakat bagi si kaya, sehingga hak-hak orang miskin terabaikan. Yang keempat adalah kondisi bangsa saat itu dijajah Belanda. Penjajah Belanda bukan hanya menjajah, tetapi juga menyiarkan ideologi agama Kristen. Sebagai organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan agama Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial. Selain untuk meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah, organisasi ini juga memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir-hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti sholat hari raya di lapangan, mengkoordinir pembagian zakat, dan sebagainya. Setelah Muhammadiyah berdiri, pada tanggal 20 Desember 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum bagi Muhammadiyah. Namun permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914. Karakter dan pengaruh organisasi. Organisasi Muhammadiyah sejak awal konsisten dengan bidang garapannya di bidang sosial keagamaan. Pada awal kemunculannya, organisasi ini menyiarkan kepada masyarakat Islam yang ada di Hindia Belanda agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta meninggalkan segala ibadah yang berhubungan dengan kemusyrikan dan kufarat. Oleh karena itu,
Muhammadiyah tidak pernah melakukan transformasi menjadi partai politik seperti yang dialami ormas-ormas Islam lainnya, seperti SI dan NU misalnya. Muhammadiyah memang tidak berpartisipasi dalam bidang politik secara langsung, tetapi pengurus-pengurus Muhammadiyah berpolitik secara tidak langsung dengan menjalankan apa yang mereka sebut dengan high politik. Pada tahun 1998, Muhammadiyah menginginkan agar aspirasi warga Muhammadiyah dapat tersalurkan dengan membentuk Partai Amanat Nasional pada tanggal 23 Agustus 1998 yang dipimpin oleh Amin Rais, mantan ketua Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi yang memiliki kontribusi besar terhadap bangsa terutama di bidang pendidikan. Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama disingkat NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 di kota Surabaya dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Organisasi ini didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan organisasi ini bertujuan untuk berlakunya ajaran Islam menurut paham 4 madhab dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ahli Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh NU menekankan pada 3 aspek ajaran agama Islam, yakni akidah, fikih, dan tasawuf. Dalam akidah, NU mengikuti pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. NU juga menganut paham 4 mazhab yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki dalam hal fikih. Sedangkan pada hal tasawuf, NU mengikuti paham yang dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazali al-Junwaini al-Baghdad. Dalam hal fikih, NU menganut 2 bagian konsep hukum Allah, yaitu hukum Allah yang bersifat iqtida atau sesuatu yang sudah ada ketentuannya secara jelas, dan hukum Allah yang bersifat takyir atau belum ada ketentuan dasarnya. Untuk hukum yang bersifat takyir, maka dibutuhkan ijtihadiyah yang diusahakan oleh manusia berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan mudaratnya. Dengan adanya basis jamaah NU yang semakin beragam dan berkembang, tingkat aktualisasinya terkadang membuat dinamika yang berbeda pula di dalam tubuh NU, seperti terbaginya cara pandang menjadi 2 kubu, yakni kubu yang cenderung mempertahankan tradisi mazhab secara qauli atau materi, dan kubu yang mencoba mengembangkan pemahaman secara manhaji atau metodologis dengan pendekatan kontekstual yang melahirkan berbagai pemikiran alternatif. Strategi dakwah dalam NU terbagi 3 pilar. Pertama ada tawasud atau moderat, yaitu sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan tanpa mengambil sikap ekstrim. Implementasi sikap ini dalam konteks hukum adalah keseimbangan dalam menggunakan wahyu dan akal, dan dalam konteks akidah tidak gampang memberikan vonis kafir sesat kepada orang lain. Mengambil sikap tengah antara wahyu dan akal, takdir dan ikhtiar, dan antara tauhid dan ijtihad. Yang kedua, tawazun dan ta'adul atau keseimbangan. Sikap ini refleksi dalam tata pergaulan baik dimensi politik maupun budaya, yaitu dengan mengambil sikap akomodatif kritis dengan mengembangkan seruan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga ada tasamuh atau toleransi, yaitu mengembangkan dan menumbuhkan sikap menghormati keragaman pemahaman, tindakan maupun gerakan dalam konteks keislaman. Prinsip ini dimaksud dalam upaya membangun ukhuwah baik ukhuwah Islamiyah, Basyariyah maupun Wadhaniyah. Dengan 3 pilar itulah NU mencoba membumikan Islam demi tercapainya azul Islam wal muslimin. Dakwah NU didirikan pada beberapa ayat Al-Quran, yakni surat An-Nahl ayat 125, Ali Imran ayat 104, 110, 112, dan Al-Anbiya ayat 107. Terkait kondisi zaman yang semakin berkembang, NU mendasarkan pada kaidah memelihara tradisi lama yang masih baik atau relevan dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Kita NU yang merupakan landasan dasar NU menyatakan dengan tegas bahwa
NU merupakan organisasi sosial keagamaan murni atau Jamiyah Ijtimaiyah Diniyah Madhah. Namun, pergerakan NU yang dinamis juga membuka peluang besar untuk politik secara praktis. Dalam sejarahnya, NU memang memiliki hubungan sangat erat dengan politik. Semenjak masa penjajahan, para pendiri NU sudah bergabung dalam sebuah partai Islam yakni Masyumi. NU juga memiliki organ-organ pendukung yang tergabung dalam keluarga besar Nahdliyin. Antara lain Sarbu Musi atau Serikat Buruh Muslim Islam Indonesia, Les Bumi atau Lembaga Seni dan Budaya Muslim Indonesia, Pertanu atau Perserikatan Tani NU, GP Ansor dan Banser atau Barisan Ansor Serbaguna, IPNU atau Ikatan Pelajar NU, dan PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pada awalnya, NU adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pemimpin tertinggi Masyumi di masa awal-awal pembentukannya. Hanya saja NU keluar dari Masyumi melalui surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau BPNU tanggal 5 April 1952 karena adanya pengesahan di antara kaum intelektual Masyumi yang menempatkan figur-figur NU di struktur penasehat yang tidak strategi dan biasanya berkaitan dengan persoalan agama saja. Ketika Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya menggabungkan kekuatan nasionalis agama komunis atau Nasakom, Masyumi menolaknya sementara NU bergabung dalam Nasakom ini. NU menjadi representasi kekuatan Islam yang bergabung di dalam sistem. Karena berbagai hal, akhirnya pada masa Orde Baru, NU bergabung dengan PPP atau Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973. Karena sebuah permasalahan di dalam tubuh PPP yang terdiri dari praktis MI atau Muslim Indonesia dan NU, akhirnya pada Muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan kembali ke Hitah NU 1926 dan tidak lagi bergerak di tanah politik. Namun pada tanggal 23 Juli 1998, NU membentuk Partai Kebangkitan Umat. Pada pemilu 1999 berhasil memperoleh 51 kursi dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada pemilu 2004 dan 2009, PKB mengalami pemunduran karena terjadinya konflik internal partai. Sejak berdirinya hingga kini, peran NU terhadap bangsa terbagi ke dalam beberapa bidang, baik dakwah Islam sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik. Dalam bidang dakwah Islam, NU telah menyumbang sumbangsih besar terhadap syair Islam dengan cara membumikan Islam dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Terbukti, kini NU menjadi organisasi Islam dengan pengikat terbanyak di Indonesia. Dalam bidang pendidikan sudah NU wujudkan dalam semenjak awal mula berdirinya dengan membentuk pesantren yang melandaskan pendidikan berbasis agama Islam dan ilmu pengetahuan alam demi terciptanya masyarakat yang bertakwa, berbudi luhur, berwawasan luas, dan terampil. Selain itu, NU juga merupakan penggagas berdirinya IAIN sebagai lembaga pendidikan tertinggi pengkajian pemikiran Islam di tanah air. NU juga memiliki peran di tanah sosial, salah satunya membentuk berbagai organisasi dalam berbagai kalangan masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosial budaya. Membentuk berbagai usaha-usaha untuk membangun ekonomi mandiri juga dilakukan oleh NU dalam bidang ekonomi. Salah satunya adalah dibentuknya Nahdlatul Tuzar atau Gerakan Kaum Pedagang untuk memajukan ekonomi bangsa pada tahun 1920. Sedangkan di bidang politik, NU telah memainkan peran penting semenjak awal terbentuknya. Para ulama NU gagah melawan kolonialisme seperti fatwa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kewajiban jihad melawan Belanda. Terpilihnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden juga merupakan salah satu kontribusi NU terhadap bangsa di bidang politik. Persis, Persatuan Islam.
Organisasi ini berawal dari diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Zamzam dan Yunus mengenai masalah agama. Di antaranya, yang dibicarakan adalah isi majalah Al-Manar yang berasal dari Mesir dan Al-Munir yang berasal dari Padang. Organisasi ini sendiri didirikan pada tanggal 21 September 1923 atau 1342 Hijriah di Bandung. Nama Persis ini digunakan dengan maksud untuk mencapai harapan dan cita-cita organisasi itu tersebut, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam, dan persatuan pemikiran Islam. Persis menjadi organisasi Islam yang modis. Orientasi Persis yang mulai mengarah pada pemahaman modernis kemudian membuat Persis pecah menjadi dua kelompok, yaitu kaum tua yang menolak pembaharuan dan kelompok muda yang mendukung modernisme. Fokus kegiatan Persis tidak hanya pada pendidikan saja, tetapi pada kegiatan dakwah yang ditopang secara kuat oleh penerbitan buku dan majalah. Persis adalah organisasi Islam yang menentang tahayul dan khurafat. Salah satu praktek keagamaan di Indonesia yang ditentang oleh Persis adalah upacara selamatan yang beralasan karena adanya unsur-unsur kepercayaan lokal masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam, yaitu unsur animisme. Selain itu juga, Persis menentang praktik agama lain di Indonesia adalah tasawuf dan pemujaan terhadap wali. Dari awal, Persis tidak mendasarkan perjuangannya pada aspek politik, tetapi lebih pada pengembangan dakwah melalui pendidikan dan penerbitan Islam. Saat ini, Persis memiliki massa yang kuat di Bandung karena memang Persis berdiri di kota itu. Selama berdirinya Persis, telah banyak kontribusi yang mereka berikan terhadap bangsa ini, khususnya di bidang pendidikan. Kesimpulan, Ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah serta menunjukkan umat Islam dalam berbagai bidang agama, pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Keberadaan Ormas Islam mulai dari masa ke masa hingga masa kini senantiasa mengalami perkembangan yang membawa kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan dengan didirikannya berbagai pesantren dan perguruan tinggi keagamaan di Indonesia. Islam yang ada di Indonesia antara lain Sarekat Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Mahla'ul Anwar, Al-Isyamiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Saran, perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya harus dapat dimanfaatkan oleh ormas-ormas Islam agar tetap bertahan memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.